kita lanjutkan kembali mata kuliah gender dan pembangunan, yaitu di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang emansipasi wanita dalam pembangunan. Tentunya terkait dengan topik emansipasi ini sudah tidak asing lagi di benak saudara sekalian, yaitu terkait dengan eh, apa ya Dek ya, perjuangan, pengakuan seperti itu, apa yang harus diperjuangkan terkait dengan beberapa hak, kesempatan, peluang ya yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Nah, bagaimana kontribusinya di dalam pembangunan? Nanti kita akan bahas melalui materi ini. Nah, emansipasi wanita yang selama ini apa namanya ya, telah terkonstruksi, telah terbangun mindsetnya seperti ini. Ada beberapa hal. Satu, ada beberapa pemaknaan yang tidak tepat. Mengapa? Karena emansipasi wanita diartikan bahwa emansipasi wanita menyamaratakan hak, menyamaratakan kewajiban, peran antara laki-laki dan perempuan, di mana kewajiban serta peran ini antara laki-laki dan perempuan haruslah sama ya secara kuantitas. Nah, itu apa namanya? Emansipasi yang selama ini harusnya sama, pokoknya laki-laki dan perempuan harus sama, perempuan juga harus bisa seperti laki-laki, yang terbentuk mindsetnya seperti itu, konstruksi sosialnya yang terbangun selama ini begitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan tanpa memperdulikan karakteristik biologis. Jadi tanpa adanya pertimbangan biologis, maka laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan akses hak yang sama seperti itu. Nah, perempuan harus berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, ini harus terlibat langsung. Kalau tidak terlibat langsung, maka wanita tersebut belum mampu menyuarakan emansipasinya. Kemudian ada anggapan bahwa dengan memperjuangkan emansipasi wanita, perempuan harus bekerja di luar rumah. Nah, inilah yang terbangun konstruksi yang terkait dengan emansipasi wanita itu seperti itu gambarannya ya, gambarannya bahwa perempuan harus setara, perempuan harus sama, mempunyai akses yang sama seperti itu ya. Kemudian kontribusinya sama, partisipasinya juga sama begitu. Ini terkait dengan emansipasi. Nah, padahal apabila konsep emansipasi tersebut demikian, maka justru akan ada beberapa masalah-masalah yang mengikuti perempuan itu sendiri terkait dengan apa konsekuensi yang selama ini konstruksi sosial terbangun di dalam masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya emansipasi yang tepat itu? Nah, di sini bahwa sejatinya emansipasi itu adalah memberikan pilihan kepada perempuan untuk berperan dimanapun sesuai dengan pilihannya tanpa dipaksa. Nah, ada kata tanpa dipaksa. Apapun pilihannya tidak boleh dipaksa. Nah, jadi jika perempuan memilih bekerja di luar rumah dan jika ibu rumah tangga tanpa ada paksaan, ya itulah emansipasi dia. Nah, jika perempuan memilih hanya jadi ibu rumah tangga, meskipun dia berpendidikan tinggi, ya itulah
emansipasinya. Begitu. Ya, apa yang menjadi pilihan, apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi kebutuhan dari wanita itu, maka kan dia yang mengetahuinya. Nah, selama pilihannya itu bisa diakomodir, ya, itulah yang namanya emansipasi. Tidak harus emansipasi wanita itu mengharuskan wanita, ya, bekerja di luar rumah. Nah, apapun partisipasinya asal sesuai pilihan wanita tersebut, ya tidak apa-apa. Ya, itu adalah hak perempuan untuk memilih. Itulah yang namanya emansipasi. Apapun pilihannya, maka itulah yang dihormati, ya, yang diakui, yang akan dijalankan. Nah, tentunya dihormati dengan beberapa orang-orang yang ada di sekelilingnya, begitu, ya. Itu adalah emansipasi. Nah, bagaimana konstruksi sosial perempuan di dalam pembangunan? Konstruksi merupakan susunan realita objek yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial atau blueprint, sehingga mengakibatkan bahwa konstruksi sosial sosok perempuan ini berbeda-beda, baik secara tempat, berbeda secara waktu, budaya, dan kebiasaan. Nah, konstruksi sosial sosok perempuan ini yang selama ini ada adalah stereotip yang melekat pada sosok perempuan yang dianalogikan dengan sifat-sifat feminitas dan sesuai dengan pandangan budaya. Itu yang selama ini muncul terbangun di dalam masyarakat. Padahal di sini ada ditekankan, ya, konstruksi sosial perempuan dalam pembangunan masih belum banyak bergeser dari konstruksi lama, yakni perempuan masih dianggap beremansipasi dalam pembangunan jika mereka bekerja di luar rumah. Sementara perempuan yang menjadi ibu rumah tangga tidak dianggap beremansipasi. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi konsep-konsep konstruksi yang yang masih harus diluruskan, karena apa, ini sudah sangat mengakar kuat sekali di dalam masyarakat, begitu, ya. Nah, kemudian adanya dekonstruksi sosok perempuan, ya. Dekonstruksi terjadi pada saat keabsahan realita objek perempuan mulai dipertanyakan, yang kemudian melahirkan suatu rekonstruksi yang merupakan proses rekonseptualisasi dan redefinisi eksistensi perempuan. Nah, masih sama enggak konsepnya? Ada perubahan enggak? Ada dinamika pergantian enggak? Ya, implementasinya masih sama atau enggak? Nah, inilah ketika mulai ada pergeseran, maka ada dekonstruksi, rekonstruksi, rekonseptualisasi, bahkan sampai pada tahap redefinisi eksistensi daripada perempuan itu sendiri. Nah, kemudian agaknya gambaran konstruksi sosial yang selama ini ada sudah tidak bisa dipertahankan terus-menerus secara absolut, mengingat seiring dengan kemajuan zaman, banyak perempuan keluar rumah untuk bekerja, mencari nafkah demi tegaknya ekonomi rumah tangga. Nah, ini apa namanya, ya, yang selama ini masih terbangun di dalam masyarakat. Nah, kemudian adanya proses dekonstruksi, artinya pergeseran dari sektor domestik ke publik. Disinilah mulainya ada sebuah pergeseran antara apa namanya, beberapa peran-peran dari perempuan itu sendiri. Fenomena
disinilah gugatan ideologi familialisme mulai bermunculan. Kemudian perempuan menjadi penghuni baru dalam dunia yang mayoritasnya laki-laki. Nah, dengan mulai maraknya perempuan bekerja di luar rumah, menyebabkan terbentuknya pengalaman-pengalaman baru bagi kaum perempuan, sehingga mereka menjadi sosok yang dibandingkan jauh dengan sebelumnya. Disinilah yang dimaksud dengan fase liminal atau ambigu, proses peralihan. Nah, di dalam rekonstruksi sosial perempuan di dalam pembangunan itu sendiri, dekonstruksi melahirkan suatu proses rekonstruksi yang merupakan proses rekonseptualisasi dan redefinisi kehidupan perempuan, sehingga lahirlah sosok perempuan yang baru yang bisa saja berada dari sosok sebelumnya yang beda, yang benar-benar meninggalkan budaya-budaya yang lampau begitu. Nah, masalah klasik selalu muncul, yakni apa? Dunia publik yang selalu dilawankan dengan dunia domestik. Disitulah problemnya. Perempuan-perempuan yang mempunyai karir masih selalu harus dibebani dengan tugas-tugas rumah tangga. Inilah yang disebut dengan double burden di dalam diri perempuan. Nah, rekonstruksi apa yang selama ini sudah mulai bergeser, bahwa salah satu kajiannya perempuan bekerja sebagai superwoman, supermom, bahkan Wonder Woman. Nah, beginilah konsep yang terbangun sekarang. Bersaing tidak saja dengan laki-laki, tetapi juga dengan sesama perempuan. Nah, sudah pada tahap itu. Kemudian harus tampil menjadi laki-laki atau minimal seperti yang diinginkan laki-laki, karena laki-laki identik dengan masyarakat gitu. Satu kaki sudah terlanjur keluar rumah ke dunia kerja, sementara satu kaki masih tertinggal di ambigu yang juga tidak nyaman. Ini yang salah satu dirasakan oleh para perempuan. Nah, ini ya double burden begitu. Nah, oleh karena itu konsep dekonstruksi ini, proses perpindahan konsep sosok perempuan inilah yang disebut dengan proses liminal atau proses perpindahan. Nah, yang pertama diawali oleh preliminar. Perempuan dalam struktur menjalankan keteraturan sosial nilai seperti biasanya saat sebelum bekerja. Nah, disinilah hal-hal yang sering dilakukan oleh perempuan. Kemudian ada proses pergantian berupa refleksi formatif. Perempuan tidak di sini juga tidak di sana. Nah, ambigu anti-struktur perempuan meskipun keadaannya lain dari keadaan sehari-hari. Di sini sudah mulai memasuki dunia kerja. Anti-struktur dekonstruksi seperti itu. Nah, kemudian ada proses liminal kembali dalam struktur masyarakat. Setelah perempuan merekonstruksi sejarah hidupnya, pengalamannya bisa seperti struktur semula, ya, seperti struktur semula bisa berbeda. Nah, ini yang dinamakan post struktur rekonstruksi. Jadi, konstruksi lama tentang perempuan kemudian mengalami pergeseran. Nah, pergeseran di sinilah yang namanya proses liminalitas liminal. Kemudian ke post liminal. Nah, ini masih dalam proses. Nah, terkait dengan ini ya, ada satu penutup, yaitu jangan-jangan kita semua memang telah menciptakan diskursus yang semakin jauh dari nilai-nilai acuannya, sehingga mengaburkan
potret yang sesungguhnya sangat jelas terlihat oleh pemiliknya. Nah, disitulah kita harus bersama-sama membangun sebuah konstruksi yang positif, yang memang bersensitif gender, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Nah, itu yang bisa Bu Novi sampaikan terkait dengan materi di pertemuan ke 11 ya. Intinya adalah emansipasi wanita itu merupakan sesuatu apa yang menjadi pilihannya untuk bisa dihargai seperti itu ya, untuk bisa disupport, bukan mengharuskan perempuan untuk bekerja di luar begitu. Apapun misalkan itu menjadi ibu rumah tangga, ya memang itu emansipasi yang memang harus dia perjuangkan begitu ya. Kemudian juga yang bekerja di pabrik, ketika itu sudah menjadi pilihan, disitulah terletak adanya emansipasi wanita. Kemudian tadi ada proses konstruksi yang baru, image yang baru terhadap perempuan yang sekarang ini itu merupakan suatu proses dekonstruksi, redefinisi, dan proses liminalitas. Di tengah-tengahnya ada proses apa ya namanya ya, pengembangan konstruksi yang baru. Nah, itu yang bisa Bu Novi sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas ya nanti ketika saudara simak, karena Bu Novi memang agak sedikit apa namanya ya, nggak enak ya, nggak enak badan gitu, lebih tepatnya itu sih. Terima kasih ya atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.